dari Perancis. Apa yang dilakukan dengan transformasi Laplace? Ini kita lihat di lambang ini ya. Ada lambang yang seperti huruf L tapi bawahnya ada lengkungannya ini. Ini menandakan bahwa terjadi operasi transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace yaitu LFT, jadi Laplace dari fungsi T yang berubah menjadi fungsi, nanti kita rubah menjadi fungsi S. Kita rubah menjadi fungsi S. Nah, yang dilakukan dengan transformasi Laplace itu yaitu melakukan integrasi ya, fungsi ft ini ke dalam tanda integral dari 0 ke tak hingga e pangkat minus st ft dt. Jadi ini yang kita lakukan, saudara-saudara. Jadi setiap fungsi ft yang mengalami operasi ini atau dilakukan operasi matematik integrasi ini nanti akan menjadi fungsi s. Kita lihat di bawah itu ft integrasi ya, Laplace dengan integrasi 0 ke ini pangkat minus st ft dt akan menjadi fungsi s. Jadi fungsi t-nya itu kita bawa ke fungsi s. Bisa fungsi t, bisa fungsi x ya. Jadi itu yang kita lakukan dengan transformasi Laplace. Loh, katanya sederhana Pak, kok masih ada integral? Ya, integral ini hanya menunjukkan operasinya, tetapi nanti dalam kenyataannya itu saudara-saudara atau dalam prakteknya ya, bukan kenyataan. Dalam prakteknya nanti saudara-saudara jarang sekali memakai tanda integral karena nanti sudah ada fungsi-fungsi utama atau fungsi-fungsi yang katakan fungsi-fungsi yang penting gitu ya. Jadi fungsi-fungsi penting ini nanti akan dilakukan suatu generalisasi sehingga saudara-saudara tidak perlu banyak bermain-main dengan integral lagi. Begitu. Nah, nanti saudara-saudara, ketika saudara-saudara ada pada, nggak tahu tingkat berapa ya, tingkat 3 barangkali ya. Kalau yang reguler, kalau yang RPL saya nggak hafal. Itu pokoknya mungkin satu semester menjelang TA itu nanti saudara akan mengenal mata kuliah proses dinamika dan proses kontrol ya. Proses dynamic and proses control. Di sini nanti Laplace itu jadi notasi utama ini. Jadi saudara-saudara akan memakai Laplace di sepanjang kuliah pengendalian proses itu. Nah, jadi sekarang mudah-mudahan kita beri awalan, mudah-mudahan nanti ketika saudara belajar pengendalian dan dinamika proses tidak terlalu terkejut. Jadi nanti ada 4 fungsi saudara sebagai fungsi utama atau fungsi penting. Jadi yang pertama adalah kita lihat di contoh, ya, diberikan contoh ya. Nomor 1, ya, sudah bisa melihat semua ya. Jadi diberi contoh ft-nya itu sama dengan 1. Ya, nomor 1. Nah, 1 ini bisa saya ganti macam-macam saudara. Bisa saya ganti 2, 3, 4 ya, A, B, C. Ya, suatu numeral ya, suatu numerik, satu angka. Yang kita rubah ke fungsi fungsi S, maaf. Maka apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan operasi Laplace, maka Fs ini kita dapatkan dengan melakukan operasi Laplace Ft, yaitu dari 0 ke tak hingga e pangkat minus st ft dt. Kita memakai integrasi ini ya, kita isi di sini e pangkat minus st 0 tak hingga, nanti hasilnya adalah ini ya, hasil integrasinya. Saudara kemudian masukkan, nanti dapatkan super S. Jadi untuk fungsi ft sama dengan 1, fs-nya adalah fs sama dengan super S. Nah, jika ft ini misalnya angka 2, angka 3, angka 4, angka 10, angka 100, angka 1000, suatu konstante A, suatu konstante B yang merupakan suatu numeral, maka kalau kita integrasikan atau kita operasikan transformasi Laplace, kita dapatkan Fs adalah ya konstanta itu atau numeral itu per S.
gitu ya. Jadi 1 itu hanya simbol saja. Jadi bisa 2. Jadi kalau 2 ya 2 per S Fs-nya nanti. Kalau 10 ya 10 per S. Gitu ya. Nah fungsi ini saudara-saudara, fungsi yang Ft-nya hanya 1 angka saja, ya angka saja, konstanta itu. Oh, nggih, sampun nggih, monggo, nggih. Maaf ada tetangga ya. Jadi kalau konstanta begitu, ini dinamakan fungsi step. Nanti saudara akan dikenalkan fungsi step. Kayak apa nanti kita mungkin terangkan atau mungkin sama Pak Anas nanti diterangkan. Jadi kalau kita ketemu fungsi step satu satuan, Ft sama dengan 1 satuan, namanya fungsi step, maka Fs-nya adalah 1/S. Begitu ya. Saya lanjutkan kemudian. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi eksponensial. Ya. Nomor 2, bagaimana Fs dari Ft sama dengan E pangkat AT, ya, plus ya. Plus AT. Maka kita lakukan operasi Laplace Fs dengan operasi Laplace Ft. Ft-nya adalah E pangkat AT. Ini ada salah tulis saudara-saudara ya. E ini plus ya. Ini plus. E pangkat AT nanti dibetulkan coba. Kemudian kita lakukan operasional 0 tak hingga E pangkat minus ST, E pangkat AT dt. Ini kan Laplace-nya. Nah, kita ikuti saja. Jadi ini nanti integrasinya. Kemudian kita masukkan harga batas, maka kita dapatkan Fs-nya adalah 1 min S per A. Jadi kalau saudara-saudara punya fungsi seperti ini, suatu eksponensial, maka Fs-nya adalah 1 per S min, ya, min konstanta dari pangkat dari eksponensial tersebut. Jadi kita sekarang mengenal dua fungsi transformasi. Yang pertama jika fungsinya konstanta atau step function atau fungsi step, kita akan dapatkan numeral itu per S. Jika fungsinya adalah fungsi eksponensial E pangkat AT, maka kita dapatkan Fs-nya adalah 1 per S minus A. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi yang seperti ini, yang di bawah itu ya, nomor 3. Bagaimana jika fungsinya adalah Ft sama dengan T? Atau Fx sama dengan X, misalnya begitu. Apa ciri dari fungsi seperti ini? Kira-kira saudara, kalau digambar gitu, kira-kira fungsinya kayak apa? Bisa gambar kira-kira kalau dilakukan penggambaran gitu? Saya stop barangkali ya. Kalau saya gambar, ya ini gambarnya kasar ya. Ft sama dengan T itu berarti apa? Bisa digoyangkan. Ya, kalau sulit saudara pakai begini. Misalnya ini Fx. Apa? Fx ya. Sebagai contoh Fx. Kira-kira ganti namanya apa? Kalau analogi aja ya, ini analogi ya. Misalnya T ini kita ganti apa? Fx. X ya. Y sama dengan, ini kan sama dengan analogi, tapi ini analogi aja supaya gampang saja.
Kayak apa kira-kira gambarnya? Garis miring ya? Garis miring ya? Iya, garis miring ke Garis miring seperti ini ya? Nah, garis miring Iya. seperti ini ya. Jadi suatu garis miring dengan apa ini? Kemiringan ya. Sebesar berapa? 1 ya. Kemiringan 1. Jadi misalnya ini digambar yang simetris begitu. Yang pakai satuan yang bagus. Ini 1 angka 1. Tulisan saya kacau ini. Nah, ini Y-nya juga atau FT-nya ada 1 pula ya. Ini 1. Fungsi ini punya kemiringan ya. Atau kita namakan apa biasanya? Slope ya atau gradien ya. Ya, punya kemiringan atau gradien. Kalau kita lihat gambar ini naik ya monoton atau turun monoton, namanya dinamakan apa? Namanya ramping atau ramp. Maka fungsi macam ini kita namakan sebagai fungsi ramp atau ramp functions. Masih ingat? Misalnya kalau saudara-saudara ke mall atau ke tempat-tempat umum yang untuk disable itu, kan ada tulisan. Oh, ini kalau di luar negeri, kalau di luar negeri, beware rem gitu ya begitu. Jadi artinya ada turun, ada naik atau untuk basement apa parkir itu biasanya kan beware of rem. Beware of the rem. Jadi artinya ada melulu naik atau melulu turun. Nah, kalau di sini FT-nya ya karena positif ya naik ke arah kanan. Ya, jadi ini fungsi rem. Saya balik lagi. Nah, kalau saudara punya seperti ini, fungsi rem, ya, fungsi rem dengan kemiringan positif 1, maka saudara transformasi Laplace-nya ya dengan operasional, nanti agak panjang dikit barangkali saudara bisa lakukan untuk latihan. Kita akan dapatkan 1/s kuadrat. Ya, saya dapatkan adalah 1/s kuadrat. Kalau fungsi remnya 2, misalnya ini satuannya 2, bagaimana ya? Tinggal 2/s kuadrat dan sebagainya. Ya, jadi ini fungsi-fungsi penting sebagai fungsi-fungsi dasar, yaitu fungsi step, fungsi eksponensial, dan sekarang kita mengenal fungsi rem atau fungsi dengan kemiringan. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi periodik. Ini sebagai contoh diambil adalah sinus, saudara-saudara. Ft sinus Kt ya. Maka bagaimana transformasinya kalau dipindah ke domain S? Yaitu Fs adalah Laplace dari Ft, di mana dia masuk ke dalam tanda integrasi ini. Nanti saudara-saudara ikuti, kita akan dapatkan yaitu K/S kuadrat plus K kuadrat. Ya, jadi Fs untuk Ft sinus Kt, maka Fs-nya adalah K/S kuadrat plus K kuadrat. Jadi kita sekarang mengenal 4 fungsi dasar dalam transformasi Laplace. Yaitu fungsi pertama tadi konstante atau fungsi step, kemudian kedua tadi fungsi eksponensial, ketiga adalah fungsi rem, keempat adalah fungsi periodik. Ya. Sini yang sebagai contoh adalah sinus. Itu yang kita dapatkan. Nah, dari fungsi-fungsi tadi kemudian dibentuklah suatu menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar dari fungsi-fungsi lain dalam membentuk atau memindahkan ketika kita melakukan perubahan dari fungsi berbasis t time atau x ke fungsi s ya, ke fungsi s. Dan itu kemudian ditabelkan, saudara-saudara. Ditabelkan dalam suatu tabel yang namanya tabel Laplace. Saudara-saudara bisa baca di
buku saudara dari bukunya Prof. Ali. Nah, ini saya berikan transformasi Laplace dari bukunya Pak Ghazali. Jadi transformasi Laplace adalah proses mengubah ft dari fungsi waktu ke fungsi kompleks dengan operasi kompleks S. Ya, dengan cara seperti ini maka kita akan dapatkan jika ft kita 1 seperti yang kita ambil tadi, maka kita akan dapatkan fs kita adalah 1/s. Jika kita punya t pangkat n, maka ini n faktorial per s n plus 1. Nah, ini berangkat dari fungsi rem tadi. Berangkat dari fungsi rem, akhirnya dirumuskan seperti ini. Yang bawah itu sebenarnya pengembangan saja, hampir sama dengan yang nomor 2. Kemudian nomor 4 yang fungsi eksponensial e pangkat at, maka fs-nya adalah 1 per s min a. S min a. Kemudian dari sinus tadi kt ya, di sini omega t. Omega t, sinus omega t ada cos omega t. Kalau cos adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat. Kalau sin, omega per S kuadrat plus omega kuadrat. 6, 7. Cosinus hiperbolik. Nah, ini hasilnya. S per S kuadrat min A kuadrat. Sinus hiperbolik A per S kuadrat min A kuadrat. Ya. Saudara-saudara bisa cek di bukunya Prof. Ali ada. Ya, ada tabel juga, pasti membahas tentang tabel. Jadi nanti kalau saudara melakukan transformasi dari fungsi T ke fungsi S, saudara tidak harus, ya memang kalau terpaksa ya bagaimana, tapi tidak harus menggunakan kemampuan integrasi untuk menyelesaikan sebagaimana yang ada di rumus ini. LFT ya merupakan integrasi dari 0 hingga e pangkat minus st ft dt, ini tidak harus. Karena kita sudah dibantu dengan adanya tabel Laplace. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan tabel Laplace itu kita pergunakan bentuk-bentuk dasar yang ada di tabel Laplace untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah, di sini ada beberapa penurunan ya, bisa dikatakan contoh soal atau penurunan, saudara. Nah, ini sebenarnya tadi yang kita sudah bahas ya. Bagaimana transformasi kalau ft-nya sama dengan 1 per s ya. Buktinya. Kemudian apa lagi sih? Ini 1 per s2 ya. LT itu 1 per s2 tadi yang fungsi apa? Fungsi ramping ya. Fungsi ramping. Nah, ini ramping s2. Ya. Kemudian ini rumus-rumus yang biasa dipakai untuk transformasi Laplace ini nanti belakangan kita akan butuhkan ini. Nanti kita belakangan akan kita butuhkan. Jadi ini namanya identitas kalkulus dari rumus Euler ya, orang Jerman yang menggunakan. Nanti kita akan pergunakan. Tapi meskipun begitu kita akan pergunakan dengan sangat sederhana, Tidak serumit ini. Ya, sebenarnya sudah melalui tahap-tahap penurunan yang sangat banyak. Sehingga kita hanya tinggal mempergunakan hasilnya saja. Kemudian yang bawah-bawah Pak ini cos ya. Bagaimana kalau ft-nya cos omega t? Ini ada penurunannya, saudara bisa pergunakan. Nanti bisa dilihat ya bagaimana mendapatkan hal tersebut. Nah, kemudian di sini beberapa sifat penting dari transformasi Laplace ya. Kelinearan berarti ini kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini bisa kita keluarkan konstantanya ya. Misalnya Laplace dari C1 F1T C2 F2T kita bisa keluarkan, diselesaikan dulu. Ketemu Fs. Ini diberi contoh ya. Nah, saudara lihat ini bagaimana. Misalnya dari 4T kuadrat 3 cos 2T 5ET ini bagaimana fungsi Fs-nya. Setelah saudara keluarkan konstantanya kan gampang. Nah, ini tinggal lihat tabel ya. Kalau begini bagaimana S-nya? Nah, ini tinggal lihat tabel. Kalau begini bagaimana, ini tinggal lihat tabel. Kalau begini tinggal lihat tabel ya. Sehingga nanti fungsi S-nya adalah seperti ini. Itu ya, nanti ini tinggal lihat tabel aja. Fungsinya seperti ini. Nanti kita secara bertahap kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial itu.
Begitu ya. Nah, ini translasi pertama ini sebenarnya nanti mungkin belakangan nanti ini. Jadi kalau ketambahan ET, E pangkat minus T, sin 2T, maka temanya 2T tapi ditambahi S. Ya, nanti kita akan lihat. Ini translasi pertama, translasi kedua. Jadi ini sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi lihat ini sin 2T, maka ini sin 2T-nya dulu sebagai bentuk umumnya atau bentuk bakunya. Kemudian karena ini pangkat minus 1 ditambahi gini, S plus 1. Ya, ini sebagai fungsi translasi. Nanti di pengendalian proses saudara akan dapat lagi. Nah, ini contoh-contoh perubahan skala ini sama. Ya, perubahan skala. Ya. Nah, saya akan masuk ke sini. Transformasi Laplace dari turunan dan integral. Turunannya yang pentingnya. Nah, di sini nanti kita akan menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial. Saya pakai ini aja. Di catatan juga ada sebenarnya, tapi saya pakai ini. Jadi, kita juga bisa merubah suatu fungsi derivatif itu, sebagaimana kita ketemu di persamaan-persamaan diferensial menjadi apa? Parameter-parameter dalam fungsi S. Parameter-parameter dalam fungsi S. Jadi yang pertama, misalnya kita punya df per dt. Ini kan contoh atau tanda bahwa kita punya persamaan misalnya dalam persamaan diferensial order 1 ya. Dalam persamaan diferensial order 1, df per dt itu kan tanda bahwa dia order 1 karena turunan tertinggi kan 1. Maka transformasi Laplace-nya atau kalau kita bawa ke fungsi S adalah jadi S LFT min F0. F0 itu adalah fungsi tersebut yang dihitung pada angka 0 atau T sama dengan 0. T sama dengan 0. Kemudian untuk derivatif 2 S kuadrat LFT min SF0 min DF per DT 0. Ya. Jadi kita lihat S-nya semakin turun, ya. Kemudian FT-nya juga semakin turun. Ya. Semakin turun. Begitu juga yang persamaan diferensial order 3. Misalnya di situ ada diferensial order 3, maka penurunannya adalah atau perubahannya menjadi fungsi lap atau dalam parameter S menjadi S pangkat 3 LFT min S kuadrat F0 turun dan turun terus ya. Dan sebagainya. Saya stop aja. Saya balik ke catatan saya. Jadi nanti LFT-nya kita nanti rupakan dalam bentuk apa? Fs. Jadi SFS min F0 untuk dft per dt. Untuk d kuadrat ft dt kuadrat jadi s kuadrat fs min sf0 f derivasi pertama 0 dan sebagainya. Ini yang n ya. Jadi ini yang kita pergunakan nanti untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi tanda-tanda derivasi itu tanda-tanda turunan yang ada di dalam persamaan berbasis T atau berbasis X nanti kita rubah ke fungsi S dengan pedoman yang kita sudah pahami ini ya. Kita pahami ini. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, turunan dari derivatif itu, transformasi derivatif itu di bagian belakang selalu ada F yang atau fungsi, bukan hanya F ya, bisa F aksen 1, bisa F aksen 2 tergantung dari order berapa yang kita mau laplaskan atau transformasikan. Suatu fungsi yang dievaluasi pada saat T atau X sama dengan 0. Ya, di situ kan ada ya. Ada F0 di order 1, pada order turunan order 2 atau derivatif 2, ada F0, ada F aksen 0 dan sebagainya, ya. Artinya bahwa kita memerlukan suatu fungsi atau suatu turunan fungsi yang dievaluasi pada saat T sama dengan 0 atau X sama dengan 0.
T sama dengan 0 atau X sama dengan 0 biasa kita namakan apa? Titik awal, ya. Titik awal atau harga awal. Harga awal atau titik awal. Jadi kalau dalam buku-buku yang berbahasa Inggris ini dinamakan apa? Initial value. Harga awal. Kita perlukan itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada harga awal, maka kita tidak bisa menyelesaikan. Semuanya hanya dalam bentuk F saja. Kan kesulitan kita. Nah, nanti kita lihat di dalam contoh. Karena itu, saudara, transformasi Laplace sering dinamakan ya metode untuk initial value problem. Ya. Jadi sering dinamakan metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan harga awal. Nah, ini menjadi salah satu ciri transformasi Laplace, sekaligus menjadi kelemahan dia. Jadi kalau kita punya suatu persamaan diferensial, tetapi harga awalnya tidak diketahui, atau hanya diketahui harga batasnya saja, bukan harga awal, kita nggak bisa menyelesaikan. Gitu ya. Sangat sulit menyelesaikan. Karena ya stuck nanti. Nah, ini tolong nanti dicamkan. Itu ciri dari transformasi Laplace yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan harga derivatif. Kita butuh harga awal, initial value problem. Initial value problem. Tetapi meskipun begitu, karena kebanyakan persamaan-persamaan atau persoalan-persoalan fisik itu memiliki harga awal, makanya kemudian transformasi Laplace itu bisa dipergunakan dengan applicability kalau bahasa Inggrisnya ya, dengan cakupan yang sangat luas. Ya. Jadi nanti saudara-saudara, ketika saudara menyelesaikan persamaan order 1, order 2, order 3, order n, saudara tidak perlu lagi. Ya, kalau memang ada initial value ya harga awalnya ada, saudara tidak perlu lagi melakukan ini kira-kira PD eksak apa PD linear ya, gak usah begitu. Pokoknya ada initial value ya sudah, pakai aja Laplace. Karena dia akan menjadi satu metode yang sangat umum. Satu metode yang general. Satu metode yang bahasa Inggrisnya itu robust ya. Robust itu kuat ya. Dia bisa dipergunakan di banyak suasana. Makanya kemudian pada aplikasi-aplikasi teknik ya, kalau di teknik kimia nanti di pengendalian proses dan dinamika proses. Untuk menggambarkan suatu perubahan fisik dipergunakanlah pengetahuan-pengetahuan transformasi Laplace. Kita lihat contohnya ya, kita lihat contohnya ini. Contoh ini mungkin sudah bagian akhir. Tentukan S dari persamaan diferensial. Kita lihat ada D pangkat 3X per DT pangkat 3 plus 4D kuadrat X per DT kuadrat plus 5 DX per DT plus 2X sama dengan 2. Ini kalau kita lihat order berapa ini? Order 3 ya. Order 3 karena turunan tertinggi dari persamaan diferensial itu adalah pada angka 3, turunan ketiga. Kita lihat, harga awal X0, dx per dt sama dengan 0, d kuadrat x per dt pada saat 0 adalah 0. Ya, jadi harga ini harus diketahui, saudara. Harga ini harus diketahui untuk dapat menyelesaikan. Kenapa begitu? Nanti kita lihat ya. Kebetulan ini harga awalnya 0 semua. Ini harus diketahui. Kita lihat contoh soal yang tadi ya. Jadi kita sudah punya persamaan ini. Ini fungsi dalam domain T ya. Kita lihat, oh domain T ini. Nah, karena bawahnya T ini. Oke, dia minta ke bawah ke fungsi S. Caranya bagaimana? Dioperasikanlah transformasi Laplace di dua sisi. Dari sisi kiri persamaan dan sisi kanan persamaan. Ya. Kita lihat sekarang. Laplace dari transformasi Laplace dari suku pertama D pangkat 3X per DT kuadrat adalah ini. S pangkat 3XS, kemudian kan turun ya. S kuadrat X sama dengan X pada saat di T sama dengan 0.
S, dan turun lagi nih, kan ini pangkat 2, ini pangkat 1 ya. Kemudian X, ya, turunan 1, X0, X turunan 2, X0. Ini hanya untuk yang D pangkat 3, X per DT pangkat 3. Kemudian berikutnya, yang suku kedua, 4, S kuadrat XS min S X0 min X turunan 1, 0. Ya, ini untuk yang ini. Untuk apa? Derivat 2. Kemudian untuk derivat 1, 5dx per dt jadi ini 5s xs min x0. Ya. Kemudian yang ini 2x jadi 2xs langsung. Kemudian kita masih ingat transformasi untuk bagian kanan dari persamaan kita. Jadi kita punya konstanta Laplace dari 2 apa? 2 per S. 2 per S. Inilah transformasinya dari fungsi yang panjang ini menjadi domain S. Nah, sekarang bagaimana dengan harga awal? Di mana harga awal bermain? Nah, di sini. Peran dari harga awal adalah di sini. Nah, ini substitusi. Harga ini harus diketahui. Harga awal X00, X aksen 100, X aksen 20. Nah, saudara tinggal mengganti. Yang ini, harga-harga ini, ke dalam persamaan panjang ini, ya 0. Ya. Saudara masukkan. Kalau nanti dalam soal tidak 0, jangan diisi 0. Ya, tergantung soalnya ya. Soalnya ini kebetulan X0, X aksen 0, X aksen double 0, 0 semua. Sehingga kita masukkanlah persamaan ini ke persamaan S ini. Sehingga nanti kita akan jadikan persamaan dalam XS 2 per S kurung buka S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Nanti kita akan bawa bentuk seperti ini. Ya. Kenapa kita bawa ke bentuk seperti ini? Nah, nanti dalam kuliah lanjutan kita akan telaah lagi. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini. Jadi ini mungkin materinya untuk transformasi Laplace introduction ya. Barangkali hanya sampai ini saja. Jadi intinya dari diskusi pada sore hari ini atau materi pada sore hari ini adalah kita mengenal transformasi Laplace yang mentransformasikan suatu fungsi dari fungsi T menuju fungsi S. Ya. Dengan 4 fungsi utama atau fungsi penting. Pertama fungsi apa tadi? Step. Yang kedua fungsi apa tadi? Eksponensial. Yang ketiga fungsi rem. Dan yang terakhir adalah fungsi periodik. Ya, periodik. Di mana dari harga-harga fungsi tadi kemudian ditabelkan. Kemudian ditabelkan sehingga kita nanti akan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan transformasi. Buat apa nanti? Nanti kita akan lihat pelan-pelan ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini mengenai transformasi Laplace? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya stop share dulu. Ya, saya stop share dulu. Saudara bisa nyalakan videonya. Saya ingin lihat saudara-saudara berapa orang yang masuk. Kalau saya lihat 36 ya. 36 berarti absen 2. Coba videonya dinyalakan, saya ingin ngerti.
Eugenia masuk. Gambarnya kok nggak kelihatan?